Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya Bapak Ibu dan saudara semua dalam kondisi sehat, tetap bersukacita, dan mari kita bersama menyambut berkat-berkat Tuhan di hari ini. Dan oleh karena itu mari bersama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Allah atas kasih setia dan rahmat-Nya. Mari sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita berdoa. Saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur hari ini kami berkesempatan kembali untuk boleh menyambut berkat-berkat-Mu, menyambut kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami boleh menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan terus menyertai kami, dan kami boleh tetap merasakan sukacita di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, dan memampukan kami untuk bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, doa syukur ini kami naikkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman pagi ini dari kitab Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1 yang demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Adapun tema renungan pagi ini, bersyukur untuk hari ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, manusia punya keinginan besar untuk bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan. Entah itu esok hari atau hari-hari ke depan lainnya. Manusia selalu berusaha untuk memprediksi, atau bahasa lainnya meramalkan apa yang akan terjadi. Sebab memang hari esok adalah sebuah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu dan bisa memastikan apa yang akan terjadi. Namun ini justru membuat manusia tertarik, dan banyak usaha yang dilakukan. Yaitu tadi, dengan istilah ramalan lah, prediksi lah, atau apapun yang lain. Semua itu menggambarkan keinginan manusia, keingintahuan manusia akan hari depan, hari esok. Tetapi sabda firman Tuhan pagi ini kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, yang bisa memastikan apa yang akan terjadi esok pagi. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita, janganlah memuji diri karena esok hari. Janganlah terlalu yakin akan esok hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagai sebuah contoh, ada seseorang yang mengikuti suatu ujian atau tes seleksi, seleksi PNS misalnya. Selesai ujian, dia dengan yakin, dengan percaya diri, menceritakan kepada teman-temannya, kepada orang lain bahwa dia pasti akan lolos. Dengan penuh keyakinan, dia menyampaikan itu semua kepada orang lain, bahwa dia pasti akan lolos dan menjadi pegawai negeri. Tetapi ketika tiba harinya pengumuman disampaikan, ternyata orang ini tidak lolos. Maka ini sama seperti firman tadi, jangan memuji diri karena esok hari, sebab kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, firman ini juga bukan berarti
melarang kita untuk membuat suatu rencana atau rancangan. Ketika Tuhan mengingatkan kita tidak boleh terlalu yakin akan esok hari, bukan berarti lalu kita ya wis lah nggak usah bikin rencana atau rancangan, tidak perlu punya harapan. Bukan. Rencana kegiatan, rencana kerja, rancangan atas apapun dalam hidup kita itu tetap baik, itu tetap perlu supaya langkah kita berproses dengan tertata, tidak asal-asalan. Memiliki pengharapan akan esok hari itu juga penting, itu baik sekali. Karena itu akan membangun semangat kita dalam menjalani setiap proses yang harus kita lewati. Yang tidak jarang proses itu sangat berat, berliku-liku, rumit, sulit sekali. Rancangan, rencana, pengharapan akan esok hari itu penting. Firman ini hanya mengingatkan supaya kita tidak menyombongkan diri, terlalu yakin akan sesuatu yang belum tahu, tidak pernah bisa dipastikan esok hari akan terjadi apa. Mari kita tetap membuat rencana, rancangan, dan tetap membangun pengharapan, tetap berserah kepada Tuhan akan apapun yang terjadi esok hari, lusa, dan hari-hari yang ke depan. Dan yang berikutnya, dari firman ini kita juga diajak untuk bukan hanya fokus kepada esok hari, yang kadang lalu membuat kita lupa akan hari ini, sekarang ini. Orang terlalu euforia, yakin akan sesuatu yang bahkan belum terjadi, besok, lusa, atau yang akan datang. Lalu melupakan peristiwa-peristiwa, tuntunan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang bahkan kita rasakan saat ini, sekarang ini. Lupa bersyukur akan hari ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita juga belajar untuk melihat hidup kita sekarang ini, saat ini. Bersyukur untuk hari ini, untuk apapun yang telah Tuhan beri. Dan mari kita belajar untuk merasakan bahwa Allah ada di sini, sekarang ini, bersama dengan kita. Dan dengan keyakinan yang seperti ini, ketika kita bisa bersyukur akan hari ini, maka sesungguhnya kita pun bisa menatap hari depan, hari esok dengan lebih baik lagi, lebih berpengharapan lagi kepada Tuhan, meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita yakin bahwa hari ini Tuhan menyertai kita, menuntun kita, dan menyiapkan berkat-berkat untuk kita, maka esok hari, lusa, dan hari-hari mendatang yang akan kita jalani, yang belum kita tahu sama sekali, tetapi kita percaya Allah pun akan tetap hadir dan menyertai kita. Mari bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.